Raja Agung, Buana semesta, Maha setia, berlimpah kasih-Nya, bertata di surga abadi kekal, tetap mulia walau dunia lenyap. Tuhan mulia, Sang Pencipta kekal. Tuhan mulia, Sang Pencipta kekal. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Bandar Lampung. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam pada tanggal 20 November, hari Minggu biasa yang ke-34 pada penghujung tahun liturgi ini. Saya berharap Anda semua ada dalam rengkuhan kasih Allah. Kita akan merenungkan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 23 ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ditempatkan pada minggu yang ke-34 dalam masa biasa sebagai penghujung tahun liturgi di dalam Gereja Katolik. Mari kita renungkan bersama apa yang menjadi kisah di dalam Injil. Dua orang penjahat yang digantung di samping kanan dan kiri Yesus memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Yesus. Yang satu mengatakan, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Dia ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan mengatakan, "Kalau engkau Kristus, selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Dalam benaknya, kalau engkau menyelamatkan dirimu, maka selamatkan saya juga. Dia punya motivasi di balik kalimatnya itu. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang layak dihukum karena kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini
tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dengan rendah hati, ia mengatakan, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Ada pengakuan dan ada kepercayaan. Ada iman di dalam dirinya. Dia mengakui bahwa kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dan untuk itu, Yesus memberi jawaban dengan kalimat yang begitu teduh. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus." Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tujuan mulia tidak selamanya mendapatkan balasan yang mulia. Dalam kejadian yang dialami oleh Yesus, kita belajar bahwa keagungan tidak selamanya perlu untuk diungkapkan. Terkadang keagungan tersingkap sendiri, atau bahkan diungkapkan oleh orang-orang yang dianggap hina. Dan ini yang dialami oleh Yesus. Penjahat yang di sebelah kanan Yesus mengakui dia sebagai raja. Kalimatnya begitu sederhana. "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Penjahat ini mengakui Yesus sebagai raja. Artinya, dia memiliki kepercayaan bahwa Yesus ini memang raja. Dia tidak bersalah tetapi dipersalahkan. Dan dia mengakuinya dengan penuh iman. Maka jawaban Yesus begitu mengejutkan. "Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Betapa bahagia penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu. Pengakuan penjahat ini justru mengagungkan Yesus karena ia bukan hanya raja yang bisa memberi kebebasan, tetapi lebih dari itu, ia adalah raja yang dapat memberi hidup yang kekal. Para sahabat Resi, andai saja para murid Yesus mendengar kalimat penjahat di sebelah kanan Yesus tadi yang membela Yesus, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini adalah kalimat pembelaan oleh penjahat untuk Yesus. Para murid tidak pernah mengatakan ini. Mereka sembunyi, mereka pergi, mereka takut. Takut karena kekurangan dirinya sendiri. Takut karena mereka tidak punya kekuatan. Kehilangan harapan karena raja yang dia gadang-gadang itu ternyata mengecewakan. Itu dalam benak para murid. Maka mereka sembunyi dan kehilangan harapan. Tetapi penjahat yang digantung bersama Yesus yang di sebelah kanan ini melakukan pembelaan yang besar terhadap Yesus. Dia tidak berbuat salah. Maka dengan penuh iman dia mengatakan, "Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku." Dan janji Firdaus dikatakan oleh Yesus. Maka para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebenaran tidak selamanya diungkapkan oleh orang baik. Terkadang kebenaran justru diungkapkan oleh orang-orang yang tidak pernah kita anggap sebagai orang baik. Prajurit yang ada di depan, kanan, kiri salib Yesus pasti melihat, pasti menyaksikan, pasti mendengarkan apa yang diungkapkan oleh penjahat ini. Mereka juga pasti keheranan. Tetapi iman, kepercayaan yang dimiliki oleh penjahat ini membuat dia berubah, membuat dia menerima rahmat dari Yesus. Maka pengakuan akan Yesus sebagai raja menyelamatkan dia. Mari kita menjadi unggul, menjadi lebih dalam pengakuan, iman, kepercayaan kepada Yesus sebagai raja. Jangan sampai kalah dengan penjahat yang di sebelah kanan Yesus yang berani mengaku Yesus sebagai raja. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.